Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Salimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung besar sampel dengan cara cepat, cara singkat, tentu dengan menggunakan software sampel size. Maka mari kita ikuti penjelasan video berikut ini. Cara menghitung secepat sampel penelitian ada beberapa cara. Salah satunya yang akan saya kenalkan adalah menggunakan software terkait dengan perhitungan sampel. Yang saya kenalkan hari ini adalah sampel size, ukuran di situ. Jadi bagi teman-teman yang memiliki atau yang belum memiliki, mohon bisa mencari bagaimana cara menggunakan software yang menggunakan sampel size ini. Nah, langkah yang pertama, buka sampel size yang ada aplikasinya. Nah, di sini. Jadi kami menggunakan saya menggunakan sampel size determination in health studies. Jadi ini adalah cara menghitung besar sampel. Yang software yang dikenalkan adalah dari Lemshow. Ya, Lemshow ini dikenalkan bagaimana cara menghitung cepat dengan menggunakan software ini. Jadi langkahnya tadi kita klik yang aplikasi sampel size, kita pilih OK, kemudian disinilah muncul sampel size determination in health studies. Ini adalah pilihan-pilihan ketika kita akan menguji besar sampel. Jadi di sini ada one sample situation di situ, kemudian ada two sample situation, kemudian ada case counter studies, ada cohort studies, kemudian ada incident rate studies, kemudian ada continuous response variable, kemudian ada sampel survey. Nah, nanti akan saya kenalkan mungkin dua cara mengukur dengan cepat bagaimana cara menghitung sampel yang kita tidak ribet menghitung pakai manual, menentukan besar sampel itu. Nah, andaikan saya melakukan penelitian, katakan melakukan penelitian eksperimen, atau mungkin Anda observasional. Ini ada penelitian observasional, hampir semua banyak di sini ada case control, ada cohort, kemudian. Nah, kalau saya melakukan penelitian yang sifatnya eksperimental, kemudian kami juga ingin mengetahui kira-kira sampel yang tidak kita tentukan itu apa saja. Ya tentu biasanya kalau eksperimental, kalau menggunakan desain saya adalah kuasi eksperimen atau true eksperimental, maka di situ pastilah ada dua kelompok, ada dua sampel. Nah, jumlah sampelnya kan satu kelompok yang akan dilakukan eksperimen, yang satu adalah kelompok yang tanpa sebuah eksperimen, tetapi dilakukan intervensinya adalah intervensi pada umumnya yang akan menjadi kelompok kontrol di situ. Nah, kalau di situ maka ketika kita harus tentukan dua sampel situasi. Jadi kalau kita mau melihat, kalau kita mau meneliti menentukan jumlah sampel, lihat kira-kira sampelnya itu berapa dulu. Ini kalau dua ya gunakan satu sampel situation. Kalau saya menggunakan eksperimen tadi, maka saya akan menentukan di sini. Saya akan menggunakan uji hipotesis karena saya akan menguji hipotesis taruhlah apakah intervensi keperawatan katakanlah terhadap pada kelompok extended family atau pada kelompok nuclear family. Nah, katakanlah penelitiannya saya pada dua kelompok ini. Katakanlah saya ingin mencoba apakah kelompok intervensi keperawatan berbasis budaya dapat meningkatkan pola asuh pada kelompok anak, pada extended family dan pada mungkin nuclear family. Maka dua kelompok ini yang kita ujikan. Nah, tentu uji saya adalah uji hipotesis. Kira-kira dugaannya, hipotesis saya adalah apakah intervensi perawatan itu berpengaruh pada pola asuh pada dua kelompok tersebut, atau mana kelompok tersebut yang paling berpengaruh. Nah, karena dua kelompok inilah kami harus menentukan kira-kira berapa jumlah sampel yang saya tentukan di kelompok A maupun kelompok B. Nah, karena tadi kita lihat bahwa ingat jumlah sampel yang mau kita ambil adalah dari kelompok yang nuclear family, kemudian pada kelompok yang extended family. Maka pilihan saya adalah pada dua ini, two sample situation, pada hipotesis test
for to population proportion to share. Nah, setelah kita pilih, maka kita estimasi dihitung sini. Nah, muncullah di sini namanya rumus besar sampel. Nah, teman-teman, jadi tidak kesulitan kita menentukan besar sampelnya ini berapa nanti. Nah, di situ ada kategori, ada sampel size. Nah, nanti ini muncul otomatis. Jadi yang pertama adalah tingkat kepercayaannya. Ini sudah ditentukan otomatis. Anda boleh pakai 5 atau mungkin pakai berapa 1 dan seterusnya. Kemudian power of test, tingkat kekuatannya adalah 90%. Ini sudah ditentukan. Nah, kita sekarang mengisi kira-kira antisipasi populasi, proporsi dari populasi pertama itu berapa sih kenaikan setelah diintervensi. Nah, kemudian juga pada kelompok 2, berapa sih antisipasi yang proporsi populasi itu yang bisa diantisipasi itu berapa. Nah, ini contohnya. Kalau saya mencontohkan treatment ini, kalau treatment yang saya berikan pada kedua kelompok tadi, saya berantisipasi bahwa kelompok A atau kelompok extended family kira-kira kenaikannya di sini saya berestimasi pada 0,2 katakan. Sedangkan pada kelompok 1, kelompok 2-nya tadi adalah kenaikannya setelah diintervensi ada kelompok 1. Maka sampel yang saya butuhkan itu adalah di situ ada 200 sekian ya, 260. Ini secara otomatis. Nah, karena ini adalah populasinya adalah infinite, karena kita akan melakukan eksperimen. Saya nanti mencari sejumlah 200 sekian kelompok yang mau kita intervensi di antara kelompok di situ. Nah, inilah cara menghitung sehingga kita tidak sulit, kita tidak memasukkan angka cukup karena ini ditentukan oleh rumus besar sampel dengan menggunakan software yang sudah ditentukan. Baik. Nah, kalau kita mencari yang biasa umum teman-teman melakukan penelitian, survei katakan dengan menggunakan simple random sampling. Kenapa kok nggak ada populasi teknik-teknik pengambilan sampel, katakan purposive atau konsekutif dan ingat menentukan besar sampel besar sampel itu akan menggunakan rumus besar sampel. Nah, rumus itu salah satunya adalah melakukan estimasi kepada nilai data yang ada di populasi. Maka kalau rumus ya tentunya pendekatannya pengambilan sampelnya harus menggunakan random. Nah, karena menggunakan random, maka harapan sampel yang kita ambil itu merepresentasikan dari populasi. Karena nanti generalisasinya setelah kita menemukan hasil risetnya itu ya digeneralisasi ke populasi, sehingga itu dibutuhkan daripada rumus besar sampel. Nah, nanti kalau teknik sampelnya tidak random ya apa artinya? Tidak random, apakah tidak random itu sudah mewakili dari data yang ada di populasi? Kan tidak. Jadi semua pengambilan secara random pastilah kita akan merepresentasikan dari data yang ada di populasi. Tapi semua teknik sampel yang tidak random, maka kemungkinan sulit kita mau generalisasi karena tidak random di situ. Nah, maka di sini yang muncul kan hanya ada dua stratified sampling dan random sampling. Ya sama-sama menggunakan random, yang satu simple, yang satunya adalah stratifikasi. Nah, saya akan menentukan simple random sampling. Yang biasanya teman-teman sering menggunakan ini. Coba apakah pendekatan prosesional atau pendekatan yang lain itu bisa dipakai. Nah di sini muncul rumus simple random sampling. Nah, di sini sudah ada ketentuan confidence, tingkat kepercayaannya 90%, 95. Kemudian kita tahu antisipasi populasi dari proporsi. Kira-kira berapa sih antisipasi dari proporsi di situ? Tadi sudah katakan setelah saya kira-kira proporsi yang diantisipasi katakan 0,2 katakan di situ. Nah, berapakah absolute precision required? Jadi berapakah nilai kesalahan yang bisa kita toleransi? Nah, biasanya katakanlah kita pakai 0,05. Ingat, karena ini penelitian pada komunitas ya 0,5. Tapi kalau pada kasus-kasus yang ada di rumah sakit ya tentu bisa 0,01. Nah, sehingga kita bisa menentukan antisipasinya. Nah, sekarang katakan di wilayah X, di wilayah A itu
berapa sih jumlah populasi yang mau kita tentukan. Katakanlah saya ternyata ada 312 katakanlah. Maka disinilah muncul besar sampel yang bisa kita ambil adalah 138. Nah, jadi kita bisa melihat besar sampel secara otomatis. Jika populasinya 312, jika antisipasi populasi proporsinya adalah 0,2, kemudian batas nilai kesalahan yang bisa ditoleransi adalah 0,05, maka kemungkinan sampel minimal adalah 138. Boleh kita ini sampel batasan sampel minimal. Boleh lebih boleh, karena mendekati populasi kan juga lebih baik kan itu. Artinya penelitian itu kalau mendekati ke arah populasi kan biasanya tingkat kesalahan juga tidak terlalu banyak. Disitulah pentingnya terkait bagaimana cara menentukan besar sampel. Enak kita lihat. Jadi kalau sudah begini kita tidak bisa menghitung secara manual ya, sehingga kita mudah cepat menentukan besar sampel. Yang paling penting adalah Anda bisa menentukan kira-kira jenis yang mau kita teliti itu apa. Jadi pada umumnya kalau menggunakan sampel survei atau menggunakan simple random sample ya gunakan pakai. Kemudian kalau kita mau melakukan eksperimen dengan 2 kelompok tadi ya gitu, ada tadi menggunakan two sample situation GCT. Apakah kelompoknya itu sebelum dan sesudah? Nah, itu boleh. Yang penting ada 2 kelompok, jumlah kelompok. Beda loh antara jumlah kelompok sama besar sampel kan. Jumlah sampel itu adalah sampel yang mau kita treatmentnya ya, sampel yang kelompok yang mau kita uji ya. Kelompok yang mau kita lakukan tindakan, kelompok yang mau kita lakukan survei, atau kelompok yang mau kita amati dan seterusnya. Itu yang bisa membedakan. Jadi itu gambaran dari sample size determination in health study. Ini khusus teman-teman yang melakukan penelitian khususnya di bidang ilmu kesehatan. Yang tadi rumus besar sampel ditentukan dari software yang telah ditetapkan dari peneliti. Jadi kalau Anda atau teman-teman ini punya software demikian, gunakan itu yang bisa diakses. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan sehingga kita tidak sulit. Itu yang perlu saya kenalkan terkait bagaimana menggunakan atau menentukan besar sampel secara singkat, secara mudah dan tidak sulit, sehingga tidak ada yang mengatakan ya, harapan kami juga tidak ada yang merasa bahwa menghitung sampel itu sulit. Enggak. Kata siapa menghitung besar sampel sulit? Sekarang ada softwarenya, banyak sekali software yang juga lain. Ini contoh dari cara menghitung besar sampel. Kok kemudian kalian tahu saya ada cara yang lain? Silakan. Memang banyak cara-cara menghitung besar sampel ya. Ini kan hanya pada studinya adalah studi in health, jadi pada studi kesehatan. Masih banyak lagi cara-cara menghitung sampel. Yang paling penting adalah bagaimana sampel yang kita ambil itu merepresentasikan dan bisa diukur, bisa memprediksi itu jumlah rata-rata yang ada persis yang ada di populasi, sehingga generalisasinya itu sangat mudah. Itulah yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan video kali ini juga bisa bermanfaat. Demikian penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara menghitung besar sampel dengan menggunakan rumus sample size atau dengan menggunakan bantuan software, sehingga kita mudah menghitung sampel dengan cepat, dengan singkat, sehingga tidak berbelit-belit di dalam proses perhitungan, tetapi tetap menggunakan kaidah perhitungan besar sampel, sehingga sampel yang kita gunakan bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan generalisasi hasil penelitian itu ke dalam populasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.